Hai semuanya, welcome back to my channel. Selamat datang, selamat bertemu lagi. Semoga kabar kalian baik-baik aja hari ini. Dan di video kali ini aku mau sharing tentang common things I don't own, atau barang-barang umum yang aku nggak punya. Tapi ini disclaimer dulu bahwa aku itu kan nggak tinggal di rumahku sendiri. Jadi ini adalah rumah dinas. Jadi barang-barang yang aku sebutin nanti itu kurang lebih adalah bener-bener barang pribadi aku, ya, yang sebenarnya kurang lebih kayak barang-barang yang ada di kamarku. Tapi barang-barang kayak barang di dapur atau barang yang di ruang tamu dan di ruang lainnya itu mungkin gak akan ada di list ini, karena ya ini bukan barang-barang aku. Jadi aku cuma sebutin barang-barang yang memang aku pribadi punya dulu, tapi mungkin sekarang aku nggak punya. Terus sesuai dengan judulnya bahwa ini adalah common items atau barang-barang yang umum. Jadi barang-barang yang mungkin kebanyakan orang punya, bukan barang-barang yang jarang-jarang orang punya ya. Terus ini juga berdasarkan pengalaman pribadi aku sendiri ya. Jadi kalau misalnya kalian punya pendapat lain atau kalian punya sisi pandang yang lain, itu sama sekali nggak apa-apa. Bahkan feel free to share untuk tulis di kolom komentar bawah. Terus please ambil hal-hal yang positif atau yang baik aja dari video ini dan yang bisa kalian implementasikan ke dalam gaya hidup kalian. Karena balik lagi, there is no right and wrong dalam minimalism. Terus satu lagi, barang-barang yang aku nggak punya yang aku sebutin di video ini itu adalah barang-barang yang aku nggak punya secara intensional. Barang-barang tersebut itu ya aku udah nggak mau pakai lagi, atau aku rasa aku udah nggak perlu sama barang-barang tersebut. Beda sama barang-barang yang aku nggak punya karena belum punya duitnya gitu ya. Jadi misalnya kayak rumah atau kendaraan, mobil, motor, terus laptop. Nah itu aku nggak punya karena memang aku belum punya duitnya. Tapi kalau aku punya duitnya, aku pengen gitu ya. Jadi itu bukan barang-barang yang kayak gitu, tapi ini memang barang-barang yang aku rasa nggak berfungsi untuk aku, dan jadi aku nggak mau punya barang-barang itu lagi. Kalau gitu tanpa lama-lama lagi, let's get started. Jadi aku mulai dari fashion dulu atau barang-barang yang aku pakai. Yang pertama adalah ikat pinggang. Aku sekarang udah nggak punya ikat pinggang dan nggak kepengen juga punya ikat pinggang karena ribet. Apalagi aku orangnya sering ke kamar mandi, jadi kalau pakai pinggang itu rempong banget. Terus juga kalau aku sekarang membeli celana, aku memilih celana yang nyaman gitu ya. Balik lagi bahwa aku nggak mau membeli barang-barang yang aku pakainya itu nggak nyaman. Jadi kalau misalnya aku membutuhkan ban pinggang, tandanya itu kan nggak pas. Tandanya celana itu nggak pas sama bentuk tubuh kita. Jadi lebih baik aku nggak membeli celana tersebut. Aku lebih milih barang yang benar-benar pas, fit, dan nyaman di aku tanpa menggunakan ikat pinggang. Yang kedua adalah stocking. Nah untuk stocking ini dulu aku sempat pakai. Aku juga suka pakai stocking, baik itu yang warna-warni atau yang warna kulit. Dulu aku sempat punya stocking tuh warna merah, warna kuning, kayak gitu-gitu. Tapi itu dulu banget, mungkin aku zaman SMA. Terus aku suka pakai stocking yang warna kulit dan juga warna hitam. Tapi sekarang aku udah nggak pernah pakai stocking lagi karena aku merasa aku nggak membutuhkan stocking, dan fashionku juga nggak ada yang mendekati sama memerlukan stocking. Yang ketiga adalah fashionable items. Ini termasuk dalam baju dan sepatu. Jadi sejak mengadaptasi gaya hidup minimalis, aku udah nggak ngikutin fashion lagi. Tapi sebenarnya dari dulu juga aku bukan orang yang mengikuti fashion sih. Dari dulu aku orangnya sebenarnya standar aja gitu. Bahkan kadang-kadang fashionnya udah lewat, terus pas aku rasa-rasa kayak kayaknya aku cocok deh, terus aku coba baru aku beli. Sedangkan zamannya tuh udah lewat. Tapi aku emang nggak punya. Jadi sampai sekarang pun aku nggak ngikutin tren, terutama dalam hal fashion, yaitu ya kayak sepatu dan baju. Aku kembali lagi memilih barang-barang yang aku pakai itu adalah barang yang nyaman dan cocok sama personality aku. Next, yang keempat adalah extra aksesoris. Jadi bukan berarti aku nggak suka aksesoris. Aku suka pakai aksesoris. Tapi yang aku maksud di sini adalah aksesoris yang berlebihan, yang nggak dipakai gitu ya. Kalau sekarang kayak aku pakai anting ini, terus juga aku pakai cincin, terus aku juga pakai kalung. Tapi ini adalah aksesoris yang memang aku pakai setiap hari gitu. Aku punya beberapa aksesoris lain, tapi aku cuma punya 2 kalung dan juga 3 anting. Nah selain itu nggak ada lagi. Itu pun aku pakai kalau misalnya ada acara khusus doang. Dulu aku punya sekitar 2 kotak yang gede kayak kotak sepatu gitu, dan itu isinya adalah aksesoris semua. Aku suka banget kalung dan juga gelang. Gelangnya tuh yang gede-gede, tebel-tebel gitu. Nah itu aku suka banget. Tapi itu dulu. Sekarang aku rasa udah nggak perlu, dan juga biasanya aksesoris yang aku beli itu dulu adalah aksesoris yang murah. Cuman ya gitu, trendy. Jadi aku cuman beli karena lagi ngetren atau ya karena pas di toko aku lihat lucu. Tapi karena sekarang mindset aku juga udah berubah, jadi aku nggak punya aksesoris yang nggak aku pakai
pakai lagi. Next yang kelima adalah baju olahraga. Jadi aku nggak punya baju olahraga khusus. Aku kalau olahraga itu pakai kaos biasa, kaos rumah dan legging. Jadi itu juga sebenarnya bukan legging olahraga khusus, itu legging biasa. Tapi biasa aku pakai untuk olahraga karena kalau misalnya olahraga pakai celana biasa emang susah bergeraknya ya. Jadi aku suka pakai legging. Tapi untuk atasannya aku nggak punya baju khusus, nggak punya bra khusus. Aku cuma pakai kaos biasa, kaos rumah. Yang penting pergerakanku sama olahraga itu nyaman dan masih berhubungan sama olahraga juga. Yang keenam adalah peralatan olahraga. Aku nggak punya peralatan khusus untuk olahraga kecuali satu, aku cuma punya yoga mat doang. Karena tulang buntut aku tuh kayak agak lebih keluar gitu loh. Jadi sakit banget kalau misalnya aku kayak berbaring atau duduk di bawah tanpa pakai yoga mat itu gitu. Karena langsung kena lantai tuh sakit. Jadi aku cuma punya yoga mat doang, tapi aku nggak punya peralatan lain. Misalnya kayak hula hoop lah, atau yang dumbbell, atau yang karet-karet apa, aku nggak punya karena memang aku nggak butuh. Tapi mungkin itu ya sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya. Ada yang suka pakai dumbbell, atau misalnya ada yang suka pakai yang karet-karet gitu ya. Tapi kalau aku juga olahraga biasanya aku cuma ngelakuin yoga. Aku suka banget yoga, jadi aku nggak ngelakuin yang kayak angkat beban dan yang lain-lain gitu. Jadi aku merasa aku nggak butuh sama peralatan olahraga. 7 adalah gym membership. Jadi aku dulu pernah jadi member di salah satu gym di Indonesia, tapi itu dulu banget, itu pas aku SMA. Dan itu aku ikut juga kayaknya itu setelah ujian. Terus kalau misalnya kita udah kelas 12 kan, kelas 3 SMA itu kan kita udah nganggur tuh setelah ujian. Dan mamaku akhirnya daftarin aku gym supaya aku nggak nganggur-nganggur banget gitu loh. Jadi akhirnya aku ikut nge-gym. Tapi setelah itu aku nggak pernah punya atau ikut gym membership secara khusus lagi, karena aku tahu bahwa aku cuman akan pakai itu dalam mungkin 1 bulan pertama doang dan sisanya aku pasti udah malas. Lanjut yang ke-8 adalah unnecessary makeup. Jadi bukan berarti aku nggak punya makeup, aku pakai makeup, aku juga suka makeup, tapi makeupku itu standar karena aku nggak bisa makeup. Ya jadi kurang lebih makeupku kayak gini gitu. Mungkin kalau aku mau ke acara kayak ke ada kondangan atau acara kantor yang khusus, mungkin aku cuman bedanya pakai foundationnya lebih tebel kali, sama mungkin pakai bulu mata palsu gitu. Makeupku itu cukup dalam satu pouch kecil doang. Terus yang ke-9 adalah unnecessary skincare. Jadi aku punya skincare tapi itu juga sangat minimal dan aku nggak punya multiple item skincare. Jadi aku cuma punya satu sabun cuci muka, aku punya satu krim malam, krim pagi, terus aku punya serum, aku punya toner, tapi nggak ada yang berlebih-lebihan atau misalnya ini khusus toner buat ini khusus krim buat kalau misalnya lagi kulitnya kering atau ini apa. Enggak, tapi aku cuma punya satu jenis doang karena kulitku itu gampang banget jerawat. Aku bersyukur banget ini udah mulai agak mendingan, tapi ya itu membuat aku jadi nggak mau ganti-ganti skincare gitu loh. Jadi aku tuh sekali namain skincare yang cocok, aku akan pakai itu terus. Karena kalau sekali jerawatan kayak kemarin itu, aduh nyembuhinnya tuh ribet banget dan memakan waktu banget. Next yang nomor 10 adalah phone cases. Jadi aku punya casing handphone tapi cuma satu, yaitu yang ini. Kalau misalnya kalian pernah nonton videoku yang aku cuma punya barang satu, kalian pasti udah tahu bahwa casingku cuma ini. Dan aku nggak punya casing lain-lain. Kalau dulu aku punya banyak casing. Jujur aku suka koleksi casing dulu. Bukan koleksi sih, aku beli karena lucu aja gitu ya. Tapi sekarang sejak mengadaptasi gaya hidup minimalis, aku udah nggak pernah beli casing lagi kalau misalnya casing ini belum rusak. Jadi mungkin kalau casing ini udah rusak baru aku beli casing yang baru. Next, masih berhubungan dengan handphone. Yang ke-11 adalah phone accessories. Dalam arti ini bukan aksesoris kayak charger atau casing ya, tapi ini aksesoris yang nggak vital-vital banget gitu loh. Jadi kayak misalnya tuh yang apa sih, ring yang ada di belakang handphone, atau misalnya buat handphone berdiri kayak gitu aku nggak punya. Aku cuman punya aksesoris handphone yaitu kabel charger, AirPod, dan casing gitu ya. Tapi untuk aksesoris handphone lainnya secara khusus kayak kamera tambahan, fish eye lah, dan lain-lain itu aku nggak punya. Lanjut ke nomor 12. Ini yang menurut aku kayaknya zaman sekarang common banget ya, atau hampir semua orang punya di tasnya. Kalau misalnya kalian punya, coba komen di bawah kalau tebakan aku ini benar. Kalian punya power bank. Kalau aku nggak punya power bank, nggak pernah bawa power bank juga. Dulu punya, tapi sekarang enggak. Karena sekarang, dari sejak sebelum COVID sih, aku emang udah nggak punya power bank. Karena kalau aku pergi, aku bawa chargerku aja gitu. Karena power bank itu berat. Jujur aku nggak suka banget kalau tas aku berat. Jadi aku udah nggak pernah punya power bank lagi gitu. Aku cuma bawa charger dan it works fine for me gitu ya. Coba kalau misalnya tebakan aku benar bahwa kalian punya power bank di dalam tas kalian. Next, kita udah masuk ke rumah secara general. Yang ke-13
13 adalah aku nggak punya jam dinding. Aku dari sejak ngekos itu aku udah nggak punya jam dinding karena aku juga nggak merasa ada kepentingan atau keperluan untuk jam dinding, karena sekarang aku ya punya jam tangan dan aku juga punya jam digital dari handphone. Jadi biasanya aku nggak pernah ngeliat jam dinding lagi. Next, aku nggak punya telepon rumah. Jadi kayaknya sejak handphone mulai merajalela itu kayaknya aku udah nggak pernah punya telepon rumah lagi ya. Soalnya mungkin ada ya yang internetnya itu gabung sama telepon rumah, tapi kalau aku kayaknya udah enggak. Jadi internetnya itu langsung pakai ya modemnya aja gitu, tapi tanpa telepon rumah, karena udah jarang banget juga orang yang nelfon ke telepon rumah. Dan kalau misalnya kayak kita ngisi aplikasi atau data-data tertentu, kayaknya nomor telepon rumah itu udah nggak selalu harus diisi ya, kayaknya itu optional aja. Yang ke-15 adalah full length mirror atau kaca yang panjang, kaca yang bisa ngeliat satu badan kita. Kalian percaya nggak sih, aku tuh nggak punya kaca kayak gitu. Jadi kalau aku pergi keluar, aku tuh nggak tahu pakaianku tuh kayak gimana. Aku punya kaca, tapi itu cuma kaca di muka. Kayak aku punya kaca di kamar mandi, ya kelihatannya muka doang kan cuma sampai segini kaca kamar mandi. Sama satu ada kaca buat dandan, karena itu dulu aku buat pasang kayak bulu mata, jadi aku butuh kaca yang bisa diperbesar gitu ya. Nah aku cuma pakai kaca itu kalau mau dandan, tapi aku nggak punya kaca yang dari atas ke bawah aku bisa lihat badanku, itu nggak ada. Dan di rumah ini juga nggak ada kaca yang bisa kita ngaca kayak gitu. Jadi aku tuh kalau keluar rumah pakai baju apa dan segala macam udah kayak ya wish me luck aja, kayak semoga ini bener baju-bajunya dan bagus. Next, nomor 16, aku udah nggak punya lagi namanya CD, kaset dan kawan-kawannya. Dulu aku punya, aku suka, aku orangnya dengerin musik banget. Aku suka dari mulai dengerin radio, dengerin kaset, itu aku suka. Tapi sekarang ya udah, sejak semua udah beralih ke internet, aku udah nggak punya lagi atau nyimpen kaset atau CD. Dan aku juga nggak koleksi apapun. Mungkin kalau untuk yang kolektor beda ya, mereka mungkin punya piringan hitam dan lain-lain ya. Itu sih hak setiap orang. Tapi kalau aku nggak punya. Lanjut, berarti ini masih berhubungan dengan CD dan kaset, yaitu adalah playernya. Ya karena aku nggak punya CD dan kaset, jadi aku nggak punya playernya. Yang ke-18 adalah physical calendar. Jadi aku udah nggak pernah punya kalender secara fisik yang ditempel di dinding atau di meja. Itu mungkin udah sejak 4-5 tahun yang lalu. Karena sekarang kita punya handphone, di dalamnya ada jam, ada kalender, kita bisa lihat itu semua dari handphone kita. Dan biasanya juga aku nggak pakai kalender secara fisik itu secara khusus, karena aku biasanya nulis di jurnal juga. Dan di jurnal itu biasanya aku tulis kalender sendiri dan aku pakai kalender yang ada di situ gitu, karena di situ ada catatan-catatan juga tentang hari ini hari apa, bakal ada upcoming eventsnya apa dan lain sebagainya. Next, yang ke-19 adalah ini buat cewek-cewek, terutama mungkin yang baru nikah, biasanya pada punya buku masak. Nah kalau aku nggak punya buku masak dan nggak kepengen punya buku masak karena aku nggak bisa masak. Tapi nggak apa-apa, aku tetap belajar masak. Sekarang sih aku masaknya yang simpel-simpel doang. Dan kalau misalnya aku mau mencoba resep yang baru, mau coba masakan baru, aku sekarang carinya itu di internet karena nyimpennya, karena kebanyakan juga buku masak kadang-kadang gede dan di dapur itu bakal kotor, basah, ketumpahan ini itu. Jadi aku nggak punya buku masak dan nggak kepengen punya. Next, yang ke-20, udah mau yang akhir-akhir, ini adalah holiday decoration. Tapi ini sebenarnya termasuk kayak agak-agak nyerempet karena aku nggak punya rumah ya. Jadi aku nggak punya holiday decoration. Aku merayakan Natal atau Christmas, and I really like Christmas vibe. Kayaknya aku pengen deh suasana Natal setiap hari gitu ya. Tapi ya karena aku belum punya rumah, jadi aku belum pernah mendekor rumah tempat tinggal aku secara Christmas sih, itu belum pernah. Tapi kalau misalnya nanti aku udah punya rumah, ya aku kepengen juga sih punya Christmas decor. Tapi untuk holidays lainnya, untuk acara-acara tertentu kayak misalnya Halloween, aku nggak punya holiday decoration khusus Halloween itu gitu. Jadi mungkin kalau seandainya aku pengen punya pun, aku mungkin cuma punya untuk Natal doang. Next, yang ke-21 itu adalah gift wrap atau kertas kado. Aku udah nggak punya kertas kado. Dulu aku suka punya kertas kado, bahkan kalau aku dapat kado bungkusnya lucu, aku bukanya pelan-pelan, terus aku alus-alusin, kadang disetrika, terus aku simpen. Siapa yang kayak gitu juga kasih jempolnya. Tapi sejak udah jadi seorang minimalis, aku udah nggak punya lagi, karena sekarang aku lebih suka kalau ngasih kado itu pakai paper bag aja gitu loh, karena lebih gampang. Terus bisa dipakai juga sama orang itu lagi kalau dia mau ngasih kado. Jadi itu juga kalau aku terima paper bag dari orang,
Kalau misalnya paper bag itu masih bagus dan lucu ya aku simpen, nanti bisa aku pakai lagi untuk kasih hadiah ke orang. Dan ini adalah yang terakhir, yang ke-22 adalah credit card. Aku nggak tahu ini secommon apa credit card ya, tapi kayaknya seingat aku kalau orang tuh udah dewasa, apalagi udah kerja, banyak yang punya credit card. Tapi kalau aku, sejak aku dewasa dan sejak aku udah kerja juga, aku nggak pernah punya credit card sampai saat. Pernah sih nyoba, tapi untung ditolak. Jadi kayaknya emang gak deh, kayak gue gak dijodohin buat punya credit card deh. Soalnya waktu aku coba apply, tapi itu emang apply sendiri ya, bukan kayak aku jalan ke mall terus kayak ditawar-tawarin gitu, enggak. Tapi ini benar-benar aku dari websitenya aku apply sendiri dan itu ditolak. Aku juga nggak tahu apa karena aku foreigner di sini, jadi mungkin persyaratannya lebih susah. Tapi aku bersyukur karena ditolak, karena aku takut kalau misalnya aku punya credit card, aku gak bisa menahan hawa nafsu. Nanti terus aku takut jadi berhutang. Karena kalau misalnya kalian udah sering nonton video aku, apalagi soal budgeting, aku bilang bahwa aku menghindari banget namanya hutang gitu ya. Jadi kalau pakai credit card, ya ngutang gitu kan, dan aku nggak mau, kecuali emang emergency banget. Dan puji Tuhan sampai saat ini kami masih dicukupi tanpa perlu berhutang atau tanpa perlu credit card. Yeay, jadi itu aja 22 barang yang aku nggak punya. Aku pengen tahu barang-barang apa yang mungkin nggak ada di list aku yang tadi aku sebutin itu, yang kalian nggak punya, kalian udah nggak pakai lagi, kalian udah nggak beli lagi. Kalian bisa tulis di kolom komentar bawah. Aku juga pengen tahu pendapat kalian kayak gimana. Kalau kalian suka sama video aku yang ini, jangan lupa kasih like kalian di video ini. Dan kalau kalian belum subscribe, klik tombol subscribe-nya. Kalau gitu, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye!